Nona muda, Tuan muda sudah keluar. Tuan muda, apa yang kau lakukan? Paman Guo, aku akan duduk di depan bersamamu. Itu akan menjadi yang paling tepat. Ji Muyang, apa maksudmu? Kau sengaja melakukan ini bukan? Jika kau punya nyali, pulanglah sendiri. Villa keluarga Ji. Bibi Chow pelayan keluarga Ji. Tuan dan Nyonya, Tuan muda sulung sudah kembali. Muyang, Liu Ibu Ji Muyang. bagaimana kamu bisa jati seperti ini? Apa ada yang mengganggumu di kamp reformasi? Aku akan mengurusnya. Masalah Ji Muyang. Mereka sama sekali tidak boleh tahu tentang itu. Ibu, dia adalah tuan muda keluarga Ji kita. Siapa yang berani mengganggunya? Muyang, Kakak, apa maksudmu dengan ini? Ibu juga mengkhawatirkanmu. tidak apa-apa. Muyang tidak sengaja melakukannya. Mama, kita akhirnya berhasil membawanya kembali untuk reuni. Dia sepertinya menyimpan banyak kebencian, dendam. Muyang, kamu menyalahkan ibu dan ayah karena mengirimmu ke fasilitas koreksi. Kami tidak punya pilihan. Kamu membuat kesalahan besar. Kalau kami tak kirim kamu buat menderita sedikit, kamu tidak akan pernah menyadari bahwa kamu salah. Orang yang membuat kesalahan. Bukankah itu orang lain? Bahkan sekarang kau masih ingin memfitnah Jiaming. Kakek masih tidak sadarkan diri di rumah sakit. Apa kau tidak merasa bersalah sama sekali? Dia selalu memperlakukanmu seperti cucu kandungnya sendiri. Dan kau, Kau sama sekali bukan cucuku. Kakak, Kakek. Kakek bangunlah. seseorang tolong. Jimu yang mendorong kakak jatuh dari tangga. Cepat, seseorang tolong. kau cemburu pada Jiaming. Jadi kau mendorong kakek dari tangga, menyebabkan kakek menderita stroke dan kelumpuhan. Dan dia masih tidak sadarkan diri. Setelah 5 tahun di fasilitas pembinaan, kau masih tidak bertobat. Kau masih ingin memfitnah Jiaming. Kau benar-benar tidak punya harapan. Aku tidak mendorong kakek. Jika bukan kau, lalu siapa? Baiklah, semuanya diam dulu. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun ke-80 nenekmu. Jangan merusaknya. Muyang, kami selalu memberitahu nenek bahwa kamu sedang belajar di luar negeri. Tolong jangan biarkan dia. Wanita tua itu khawatir. Kami tahu. Kamu tidak pernah mentolerir Jiaming. Tapi hari ini, seluruh keluarga akhirnya berkumpul bersama. Bersikaplah lebih murah hati saja. Jangan merusak suasana hati semua orang. Baiklah, Karena kau membenciku. Mengapa kau membawaku kembali? bukan seperti itu. Kita adalah keluarga. Ibu, kakak, ada apa denganmu? Kau melampiaskannya padaku. Kesehatan ibu sudah tidak baik. Bisakah kau berhenti? Membuatnya tidak bahagia. Jimu, yang apa kau tidak akan pernah berhenti? Kenapa kau bersikap seperti ini? Kau sebenarnya ingin menunjukkannya kepada siapa? Apa kau mencoba membuat kami semua merasa bersalah padamu? Baru kau akan melepaskannya. Bukankah hanya karena kau pergi ke fasilitas pembinaan selama 5 tahun? Seolah-olah kau menderita kesulitan besar. Terlalu dramatis. Apa kau bahkan terlihat seperti seorang pria? Apa yang sedang kau lakukan? Pukuli dia. Maafkan aku. Tuan. Nyonya. Kau. Lihatlah dirimu sekarang. Hal-hal macam apa yang kau katakan? Muyang,
Kamu memanggilku apa? Aku ibumu. Aku ibumu. Sejak 5 tahun yang lalu, aku tidak lagi memiliki orang tua. Kau. Diam. Kau anak durhaka. Keluarga Ji kami, dengan susah payah, membesarkanmu selama lebih dari 10 tahun. Meskipun tidak ada hubungan darat. Kami juga tidak pernah berutang apapun padamu. Kau tidak hanya tidak merenungkan kesalahanmu sendiri. Malah kau datang ke sini untuk bersikap sombong, kan? Ji Muyang. Aku sudah tahu sejak lama bahwa kau adalah orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Keluarga Ji kami, bahkan jika kami memelihara anjing, kami tidak akan membesarkan anak sepertimu. Ji Muyang, kau tidak berguna. Aku bahkan belum bergerak. Dan kau sudah mencari mati. Betapa indahnya. Itu buatku tak perlu repot sendiri. Muyang. Mama, jangan pedulikan dia. Dia membalas baik dengan buruk. Menurutku, dia terlalu sedikit di fasilitas pembinaan. Dia seharusnya dikurung beberapa hari lagi. Agar dia mengerti prinsip-prinsip dasar menjadi manusia. Dan apa artinya bersyukur. Yuan, jangan bicara lagi. Muyang pasti sudah banyak menderita di dalam. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi begitu kurus. Mama, penderitaan yang dia alami dibandingkan dengan kerugian yang dia sebabkan pada kakek dan Jiami sama sekali tidak seberapa. Lepaskan aku. Tepat sekali. Tidak layak disebut sama sekali. Berhentilah mengeluh tanpa alasan. Kau tidak berguna. Muyang, ibu tahu, kamu punya banyak keluhan di hatimu. Tapi, saat kamu benar-benar dewasa, kamu akan bisa memahami upaya keras ibu dan ayah. Kamu pergi dulu dengan Bibi Chow ke atas untuk berganti pakaian. Malam ini ibu akan membawamu ke pesta ulang tahun nenek. Baiklah. Kau bilang tidak ingin jadi keluarga Ji, tapi tubuhmu sangat jujur. Kau juga tahu bahwa kau masih perlu berpegangan pada kaki nenek, bukan? Yuan berhenti bicara. Xian Bingyu tunangan di Jiami. Bibi, aku di sini untuk menemui Jiami. Mingyun, kau di sini. Mu yang ini Mingyue. Jadi, kau hanya mencoba menghindariku. Ada apa dengan sandiwara ini? Mingyue, Mu yang baru pulang masih belum biasa. Tolong jangan tersinggung. Tidak apa-apa Bibi. Jangan tersinggung Mingyue. Adikku, baru saja kembali dari fasilitas pembinaan. Dan cukup menderita. Dia bahkan belum belajar sopan santun yang paling dasar. Dengan temperamennya yang keras kepala, ada baiknya dia menderita sedikit. Lagi pula, dia adalah tuan muda keluarga Ji. Tidak ada yang berani mengganggunya. Tepat sekali. Tapi dia merasa sangat dirugikan, bukan? Tuan muda, apa yang terjadi padamu? Bukan apa-apa Bibi Chow. Kamu terluka parah. Bagaimana bisa tidak apa-apa? Seberapa banyak kamu menderita? Betapa sakitnya ini. Tuan muda, siapa yang melukaimu seperti ini? Aku akan pergi sekarang dan memberitahu Tuan dan Nyonya. Jangan pergi. Tidak seorang pun peduli aku. Tidak, Tuan muda. Meskipun Tuan muda kedua sudah ditemukan, kamu masih sangat penting di mata Tuan dan Nyonya. Jika mereka tahu kamu terluka seperti ini,
Mereka pasti akan sangat sedih. Aku sudah lama bukan tuan muda keluarga Ji. Aku melihatmu tumbuh sejak kamu kecil. Betapa baiknya kamu dulu. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Setelan itu. Jangan kita ganti. Muyang, kenapa kamu tidak memakai setelan yang ibu siapkan untukmu? Kakak, apakah karena itu adalah setelan lama yang biasa kupakai? Apakah itu sebabnya kau tidak memakainya? Ini semua salahku. Jiaming, jangan menanggung semua kesalahan sendirian. Jas yang dipakai tuan muda Ji. Jika dia ingin meremehkannya, dia harus mempertimbangkan dulu apakah dia pantas. Yuan, Mama, apa yang salah kukatakan? Bukankah dia selalu mengatakan, dia adalah pelayan keluarga Ji? Namun, aku benar-benar belum pernah melihat seorang pelayan mengenakan jas. Sepertinya lembaga disipliner mengajarinya dengan baik. Setidaknya itu membuatmu menyadari apa arti kesadaran diri. Muyang, jangan dengarkan kakakmu. Pakailah apapun yang kamu suka. Asalkan kamu senang. Ayo naik mobil yang sama dengan ibu. Aku bilang Ji Muyang, aku baru saja memujimu karena memiliki kesadaran diri. Dan kau langsung lupa, apa statusmu bukan begitu? Seorang pelayan. Apakah kau bahkan pantas berbagi mobil dengan nyonya? Cukup. Jangan banyak bicara. Perkebunan gunung keluarga Ji. Ibu, aku mendoakanmu. Berkah umur panjang damai sehat. Dan kebahagiaan abadi. Lirong dia nenek Ji Muyang. Bagus, Ibu, aku berharap ibu sehat selalu dan berumur panjang. bagus. Nenek, Nenek, cucu-cucumu mendoakanmu. cucu-cucumu mendoakanmu. Berkah seluas air yang mengalir di Laut Timur. Berkah seluas air yang mengalir di Laut Timur. Dan umur panjang seperti pinus abadi Gunung Nan. Dan umur panjang seperti pinus abadi Gunung Nan. Bagus. Ini cucuku Muyang. Nenek. Kemarilah. Cepat kemari ke sisi nenek. Dan duduklah. Bagaimana kamu bisa jadi sekurus ini? Bukankah kamu bilang mengirimnya ke luar negeri untuk belajar? Apakah kamu menahan biaya hidupnya? Membuatnya tidak bisa makan atau berpakaian dengan baik? Itulah sebabnya dia jadi sekurus ini. Jangan kira aku tidak tahu apa-apa. Sejak Jiaming kembali, kamu telah secara terang-terangan dan diam-diam menganiaya Muyang kita. Muyang adalah anak yang baik. Karena kamu pertahankan saat itu, kamu harus baik padanya. Jangan hanya karena dapat putra kandung, menelantarkan putra angkatmu. Apakah begini caraku mengajarimu? Ibu, apa yang kau katakan? Muyang juga putra kita. Bagaimana mungkin kita menganiayanya? Lalu, bagaimana bisa seorang pria terhormat menjadi sekurus ini? Ini, Muyang, apakah mereka menganiayamu? Apakah mereka kirim kamu belajar di luar negeri? Nenek. Mereka tidak menganiayaku. Ibu, Jing He dan aku sudah membicarakannya. Kami ingin tetapkan tanggal nikah Jiaming dan Ming Yue untuk bulan depan. Menurut ibu, apakah itu baik-baik saja? Mingyu ini memiliki pertunangan dengan Muyang terlebih dahulu. Sekarang Jiaming ingin menikahi Min Yue. Anak-anak muda ini sangat pelin-pelan. Sepertinya aku orang kuno ini tidak bisa mengikuti. Benar. nenek. Meski Ming Yue tunangan kakak, mereka cuma punya kasih persaudaraan, bukan cinta romantis. Muyang, sejak kecil kamu seperti bayangan menempel pada Min Yue. Kamu terus bilang ingin menikahinya. Kenapa sekarang kamu tidak menyukainya? Jika kamu masih menyukainya, nenek akan memutuskan untukmu dan memimpin pernikahanmu dengan Min Yue. Nenek, Ibu ini tidak bisa. Yang bertunangan waktu itu adalah tuan muda keluarga Ji. Jiaming adalah tuan muda sejati keluarga Ji. tepat sekali. Apa itu tuan muda asli atau tuan muda palsu? Menurutku Muyang kita, orang yang mewujudkan semangat keluarga Ji. Lagi pula, pernikahannya ini diputuskan oleh generasi tua kita. Seharusnya diputuskan oleh generasi tua kita. Selama Muyang bersedia. Ayah ibu, Muyang,
Biarlah nenek. Jika aku tidak melihatnya hari ini, aku mungkin sudah melupakannya sejak lama. Itulah mengapa aku bilang, kamu memiliki integritas tertinggi di keluarga Ji kita. Ini benar-benar seperti cucuku. Nenek tak menyalahkanmu soal kakek. Nenek tahu, kamu pasti nggak sengaja. Seluruh keluarga kita tidak mudah untuk berkumpul bersama. Hari ini, mari kita makan dengan gembira. Ayo mari makan. Cucu selongku, makanlah lebih banyak. Lihatlah betapa kurusnya dirimu sekarang. Terima kasih nenek. Ayo Muyang. Makanlah lebih banyak daging. Muyang, ayo, minum sup. Ini bergizi. The film was translated and narrated by M Media. Ji Muyang, ini ibumu yang sajikan sup ini sendiri untukmu. Mengapa kau tidak meminumnya? Apakah kamu takut itu beracun? Ya kakak, hari ini adalah ulang tahun nenek yang ke-80. Jangan merusak suasana hatinya. Ada apa Muyang? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Ji Muyang, apa yang kau pura-purakan? Kau tidak bisa tinggal di keluarga ini lagi. Jadi kau sengaja mencoba membuat orang jijik di sini bukan? Yuan, jangan banyak bicara. Mama, apa yang salah kukatakan? Hari ini adalah ulang tahun besar nenek. Aku tidak ingin membahas masalah kakek, tapi pikirkanlah. Sejak aku membawanya kembali sampai sekarang, pernahkah dia bersikap baik ke siapapun? Ji Muyang, apakah kau pikir kami semua berutang sesuatu padamu? Muyang, Aku akan pergi memeriksa kakak. Kakakku, kau seharusnya tidak kembali. Apa yang ingin kau lakukan? Aku adalah adik kandungmu. Apa yang mungkin bisa kulakukan? Aku benar-benar tidak mengerti. Karena kau sangat membenci keluarga Ji. Mengapa kau bahkan kembali? Aku mengerti. Kau tidak bisa melupakan identitasmu sebagai tuan muda tertua keluarga Ji bukan? Berpura-pura. Selama 5 tahun terakhir, apakah kau pernah merasa sedikit pun rasa malu terhadap kakek? Apa yang harus kurasakan bersalah? Aku adalah cucu kandungnya. Namun dia selalu memihakmu. Kau juga tahu, dia adalah kakek kandungmu. Aku dengar. 5 tahun ini berat buatmu kan? Kakak, kau bilang kau kembali kali ini. Mengapa kau tidak bisa sedikit lebih tenang? Jiaming, Muyang, Ibu, kamu baik-baik saja Jiaming. Jiaming, Ji Muyang, kau lagi. Cepat, cepat kirim Jiaming ke rumah sakit, cepat. Untungnya, itu hanya kulit yang tergores. Mama, yang tidak bisa diperbaiki. Dia sudah berulang kali bertindak kejam terhadap Jiaming.
Kita benar-benar tidak bisa memanjakannya lagi. Kita harus menegakkan aturan keluarga Ji. Beri dia pelajaran yang setimpal. Nenek. Ayah. Kakak tidak sengaja melakukannya. Jiaming, bagaimana kau bisa begitu baik? Pada saat seperti ini, kau masih membela dia. Menurutku, Jimu yang hanya cemburu pada Jiaming. Dia tidak ingin mereka menikah. Omong kosong. Mu yang jelas-jelas memberitahuku bahwa dia tidak menyukai Min Yiwei. Lalu, mengapa dia menghentikan pernikahan ini? Karena dia cemburu pada Jiaming. Dia tak ingin Jiaming hidup baik. Li Yuan, kamu setidaknya kakak perempuannya. Kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil. Kenapa kamu bicara tentang adikmu seperti itu? Aku tidak punya saudara sekejam itu. Dan tidak tahu berterima kasih. Kamu, Mama. Kamu benar-benar tidak bisa memanjakannya lagi. Mu yang beritahu kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Nenek. Aku tidak menyakitinya. Kau tidak melakukannya. Lihatlah The film Jiaming, was kau telah translated menyakitinya and begitu parah. narrated Betapa by buruk M. keadaannya. Apakah kau bahkan manusia? Nenek, 5 tahun lalu ketika kakek didorong jatuh dari tangga, Jimu yang juga bilang dia tidak melakukannya. Tapi fakta membuktikan bahwa dia melakukannya. Mu yang bilang dia tidak melakukannya. Kalau begitu dia tidak melakukannya, aku percaya padanya. Lalu cedera kepala Jiaming. Dari mana asalnya? Apakah dia mengambil botol itu dan memukul dirinya sendiri? Nenek, sebagai cucumu menurutku, harus berbicara adil hari ini. Kau selalu bilang mama dan papa memihak Jiaming. Tapi nenek, bukankah nenek juga sedikit memihak Jimu yang? Lancang, Yuan. Jiaming, kecuali kau memberikan bukti hari ini bahwa kau tidak melukai Jiaming. Kalau tidak, aku tak akan membiarkanmu. Bahkan jika aku punya bukti untuk membuktikan diriku, kau tidak akan percaya. Bukan begitu. 5 tahun yang lalu juga seperti ini. Dan 5 tahun kemudian masih seperti ini. Anak durhaka. Menurutku sudah waktunya kamu belajar arti kesopanan dan rasa hormat. Bagaimana keduanya harus dipahami. Pengawal. Bawa hukuman keluarga. Mama. Hari ini setuju atau tidak? Aku harus memberi pelajaran yang pantas kepada anak nakal yang tidak bisa diatur ini. hentikan. Kamu memaksa Mu Yang untuk membuktikan dirinya. Tapi bukti apa yang kamu miliki? Aku bisa bersaksi. Nyonya tua, aku bisa bersaksi. Itu dia yang melukai tuan muda ini. Apa katamu? Ketika itu terjadi, aku berada di bilik toilet, sedang membersihkan. Aku melihatnya dengan jelas. Cukup. Kamu boleh pergi sekarang. Untung aku sudah suap pelayan dulu. Jimu Yang, mari kita lihat, apakah kau selamat kali ini? Mama, sekarang buktinya sudah jelas. Hari ini aku harus memukul hama ini sampai mati, agar dia tidak melukai orang lain. Hentikan. Mu Yang, minta maaf saja pada Jiaming. Bilang kamu menyesal. Aku tidak salah. Bagaimana aku bisa mengakuinya? Anak tidak berbakti. Mu Yang, mengapa setelah 5 tahun, kau masih tidak bertobat? Bertobatlah. Bertobat untuk apa? Seperti 5 tahun yang lalu. Memaksaku meminta maaf padamu. Buat aku berlutut dan minta maaf. Kamu. Aku Ji Jianghai sepanjang hidupku. Selalu bertindak dengan integritas. Bagaimana aku bisa membesarkan anak sepertimu? Hari ini aku akan memberimu satu kali lagi untuk akui kesalahan. Jika tidak, jangan panggil aku ayah. Ayah, apakah kau pernah memperlakukanku sebagai putramu? Dulu kami hanya sedikit keras padamu. Bukankah itu semua demi kebaikanmu sendiri? Dari kecil hingga dewasa, kami memanjakanmu. Kamu membuat kesalahan sebesar ini. Jika kamu tidak menderita sedikit pun, apa yang akan terjadi padamu nanti? Mu Yang, aku tidak menyangka bahkan sekarang. Kau masih tidak mengerti upaya keras kami mengirimmu ke sekolah reformasi waktu itu, juga demi kebaikanmu sendiri.
Demi kebaikanku. Apakah kau tahu bagaimana aku menghabiskan 5 tahun terakhir ini? Ketika aku memanggilmu untuk meminta bantuan di mana kau? Kau sedang mengadakan pesta perayaan untuk penerimaan Jiamin ke sekolah. Lembaga Pemasyarakatan Remaja, kapan ini terjadi? Bukankah kamu bilang, kamu mengirimnya untuk belajar di luar negeri? Nenek, jangan dengarkan omong kosongnya. Kau terlalu melebih-lebihkan. Apakah kau mencoba mengalihkan pembicaraan? Aku memberitahumu. Hari ini kau harus berlutut dan meminta maaf kepada Jiamin. Muyang, hal-hal yang kau bicarakan ini, bagaimana mungkin itu ada? Tepat sekali. Hari ini kamu harus meminta maaf kepada Jiaming. Aku tidak salah. The film was translated Baiklah. and narrated by M. Sepertinya Media. lembaga pemasyarakatan ini belum mengajarimu dengan baik. Hari ini, aku sendiri yang akan dengan pantas mendidikmu. Aku akan mengikuti aturan keluarga Ji. Karena tidak menghormati orang tua dan memutuskan semua ikatan sesuai 10 sila. Hentikan. Nenek, jangan pedulikan dia. Dia sendiri yang mencari masalah. Apakah kamu akui kesalahanmu? Aku tidak salah. Bagaimana aku bisa mengakuinya? Baik. Kalau begitu jangan salahkan aku. Ayah ini karena tidak berperasaan. Muyang kakimu. Mama. Mama ada apa denganmu? Jangan panggil aku ibu. Kalian orang jahat. Muyang anak yang baik. Disiksa hingga seperti ini oleh kalian. Bagaimana kalian bisa melakukan ini pada Muyang? Meskipun dia dan kita tidak memiliki hubungan darah. Dia juga seorang manusia yang dibesarkan oleh orang. Jika orang tua kandungnya melihatnya hidup dan sehat, kakinya dipatahkan oleh orang lain, hati mereka juga akan teriris seperti pisau. Muyang, ibu minta maaf padamu. Karena membiarkanmu menderita begitu banyak di luar. Muyang, ini semua salah ayah. Ini salah ayah karena tak tahu lebih awal. Ayah minta maaf padamu. Ayah meminta maaf padamu. Itu semua sudah berlalu. Meminta maaf sekarang tidak akan mengembalikan kakiku. Ini semua salahku. Karena kakimu patah. Kenapa kau tidak memberitahu kami lebih awal? Menurutku kau sengaja melakukannya. Aku memanggilmu. Jiaming kita. Tampan dengan pakaian apa saja. Nyonya, ini telepon dari tuan muda. Halo, Ibu, selamatkan aku. Mereka akan memukulku sampai mati. Muyang, apakah kau mencoba menipu ibu lagi? Agar ibu menjemputmu. Ibu, semua yang kukatakan itu benar. Muyang, kau telah membuat kesalahan besar. Tidak ada diskusi tentang masalah ini. Ibu, aku mau set ini. Set ini terlihat bagus. Set mana yang bagus kita ambil. Baiklah, sudah cukup ya? Kau baik-baik di sana ya? Ini aku. Ini semua salahku, ini semua aku. Muyang, maaf. Kami yang bersalah. Seharusnya kami tidak mengirimmu ke fasilitas koreksi. Kami salah. Muyang, lebih dari 20 tahun pengasuhan orang tua dan kasih sayang tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun ini. Penderitaan yang kamu alami. Muyang, apakah kau masih ingat betapa aku dulu menyayangimu? Dulu ketika pergelangan kakimu terkilir, aku menggendongmu naik turun tangga. Aku menggendongmu selama 2 minggu. Bahkan sepatumu aku secara pribadi memakaikannya untukmu. Dan tempat makan favoritmu itu, ketika toko makaron itu pindah, aku menempuh ribuan kilometer jauhnya untuk mempelajari keahliannya dan kembali untuk membuatnya untukmu. Apakah kamu sudah melupakan semua ini? Kamu tidak lagi menganggap kami keluarga, bukan? Kami bisa perlahan-lahan menggantimu. Tolong maafkan kami. Baiklah. Tentu saja aku ingat. Tapi aku juga ingat. Kau menyuruhku untuk ingat posisiku. Ji Muyang,
Siapa suruh kamu sentuh makaron Jiaming? Kak, Tolong pahami baik-baik. Jiaming adalah satu-satunya saudaraku. Kamu sekarang tidak lebih dari seseorang yang mencuri identitas orang lain. Dan orang rendahan tak tahu malu. Kakak, aku sudah bertanya di kantor instruktur. Cacat kakak adalah karena Karena apa? dia memprovokasi Gen, berandal sekolah, dan berkelahi dengan orang lain. Itulah sebabnya. Jeti kecacatannya. Sepenuhnya salahnya sendiri. Sekarang sebaliknya dia masih menyalahkan kita karena menyakitinya. Mungkin kakak percaya, jika kami tidak mengirimnya ke tempat seperti itu, dia tidak akan mengalami hal seperti itu. Ini semua salahku. Jika bukan, karena aku 5 tahun lalu. Bukan salahmu. Kau tidak melakukan kesalahan apapun 5 tahun lalu. Kalau mau menyalahkan, salahkan anak angkat itu yang tidak bisa mentolerirmu. Kakak bertindak seperti ini juga bisa dimengerti. Lagi pula dia selalu takut aku akan mengambil apa yang menjadi miliknya. Terlebih lagi dia khawatir dia mungkin diusir dari keluarga Ji. Barang-barangnya. Segala sesuatu di keluarga Ji adalah milikmu. Aku pikir dia hanya mencoba membuat masalah untuk membuat kita semua merasa bersalah padanya. Dengan begitu, sebagai anak angkat, dia bisa menempatkan dirinya di keluarga Ji kita. Aku sangat sibuk sampai kehilangan akal. Aku bahkan berpikir untuk membuatkannya makaron. Dia tidak pantas mendapatkannya. Penjaga. Bawa pergi dan berikan pada anjing. Aku awalnya berpikir untuk bantu kakak memberi pelajaran mereka yang membulinya. Dia pantas mendapatkannya. Kau tidak perlu repot-repot dengannya. Tapi orang-orang keluarga Ji kita, bukan giliranmu. Sekumpulan orang luar untuk menceramahi kita. Itu kau yang mematahkan kaki Ji Muyang. Tidak, itu bukan salah kami. Dia sendiri berpegangan mati-matian pada ransel itu dan tidak mau melepaskannya. Jika dia melepaskannya lebih awal, kakinya tidak akan diinjak dan patah. Jimu yang terlalu keras kepala. Dia tidak akan melepaskannya bahkan jika itu membunuhnya. Jeti, kau mematahkan kakinya. Saat pukul anjing, pikirkan pemiliknya. Kau berani menyentuh seseorang dari keluarga Ji kita. The film was Aku pikir kau bosan hidup. and narrated by M. Mead. Bawa mereka pergi. Tunggu. Kau menyentuh Ji Muyang. Apa ini? Hanya ini yang tersisa. Yang lainnya sudah terjual semua. Yang ini katanya dibuat khusus. Tidak bisa dijual. jimat Wuxi. Namun, ini bukan jimat wuxi biasa. Aku membuat ini untukmu secara pribadi. Terima kasih, Kak. Saya harap Xiaomu yang kita bisa selalu aman dan sehat. Jeti. Itu karena ini. Dia rela kakinya dipatahkan olehmu daripada melepaskannya, benarkah? Siapa tahu. Dia mati-matian melindungi tas itu. Mengatakan bahwa tas itu berisi sesuatu yang sangat penting baginya. Dia tidak akan... Hanya 8 tahun, seorang idiot. Kalau begitu katakan padaku. Solusi bagus apa yang kamu miliki? Jiamin tetap harus nikah sama keluarga itu. Apakah kamu bersedia? Istri, Jiamin, tapi dia adalah putra kandung kita. Mu yang sudah dendam karena kita mengirimnya ke fasilitas koreksi. Dia menyimpan dendam. Jika dia tahu sekarang bahwa kita memaksanya menikah ke keluarga dengan seorang idiot, aku takut dia tidak akan pernah mengakui aku sebagai ibunya lagi seumur hidup ini. Kita tidak bisa terlalu memikirkan itu sekarang. Bagaimanapun dia telah dibesarkan di keluarga Ji kita selama lebih dari 20 tahun. Dia telah dapat semua kemuliaan dan kekayaan. Sekarang saatnya dia membalas budi keluarga Ji kita. Oh iya. Istri. Masalah ini sama sekali tidak boleh sampai ibu tahu. Dulu dia adalah yang paling ceria. Tapi sekarang, biarkan saja para pelayan yang melakukan hal-hal ini. Kenapa kamu masih melakukannya sendiri? Apakah aku bukan seorang pelayan?
Jika tak ingin nikah dengan keluarga mereka, aku bisa membantumu. Apakah kamu benar-benar bersedia menikah dengan keluarga orang bodoh itu? Mama dan Papa, mengapa Mama dan Papa ingin membuat Ji Muyang menikah dengan keluarga Su? Aku tidak setuju. Siapa yang tidak tahu putri keluarga Su itu adalah orang bodoh. Buat Ji Muyang nikah dengan keluarga mereka. Bukankah itu hanya mendorongnya ke dalam lubang api? Situasinya mendesak sekarang. Tidak ada jalan lain. Jiaming sudah bertunangan. Kita hanya bisa merepotkan Muyang. Papa, Ji Muyang sudah dilumpuhkan oleh kita. Masih ingin gunakan dia untuk pernikahan. Jika kita benar-benar melakukan itu, maka keluarga kita lebih buruk dari binatang. Omongan macam apa itu? Lancang. Ayah kakak. Jangan bertengkar lagi. Bagaimana kalau aku saja yang pergi? Lihatlah dirimu. Apakah kamu benar-benar harus mendorong adik kandungmu sendiri ke dalam lubang api? Jiaming, bukan itu maksudku. Aku hanya tidak percaya. Tidak ada cara lain. Shen Mingyue, katakan sesuatu. Bisakah kau hanya berdiri dan melihat Jimu yang melompat ke dalam lubang api? Kalian dulu pernah bertunangan. Paman, ini memang The film sangat was tidak adil bagi translated Muyang, and keluarga Shen narrated kita. by M Cukup. Media. Mingyue, paman sudah membicarakannya dengan ayahmu. Denganmu yang menikah ke keluarga Su adalah solusi yang paling menguntungkan bagi kedua keluarga kita. Jangan abaikan hidup mati Muyang demi keuntungan. Muyang, ini adalah saat yang genting. Bagi kelangsungan hidup keluarga Ji, kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Bahkan jika ibu dan ayah memohon padamu, baiklah. Mama, menikah ke keluarga orang bodoh, tidak ada yang mau. Aku bersedia. Aku bersedia menikah dengan keluarga Su. Apa yang kau katakan? Aku awalnya tidak memiliki hubungan dengan keluarga Ji. Itu hanya karena takdir yang aneh. Bahwa aku menggantikan tuan muda keluarga Ji selama lebih dari 20 tahun. Kau masih membenci kami. Tapi kau tidak bisa hanya untuk melarikan diri dari keluarga Ji. Menghancurkan seluruh hidupmu. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan memperlakukanmu seperti itu lagi. Lihat, aku sudah mendapatkan kembali jimat kedamaianmu. Mulai sekarang aku pasti akan melindungimu dengan baik. Dan kemudian, Mereka yang membulimu, aku sudah memberi mereka semua pelajaran. Aku tahu semua yang terjadi. Apakah ini karena kau? lupakan saja. Semuanya sudah berlalu. Baiklah, semua itu sudah berlalu. Apa yang terjadi di masa lalu, kita tidak akan menyebutkannya lagi. Tapi hari ini, aku sama sekali tidak setuju dengan kau menantu serumah keluarga Su. Ji Yuan, Apakah aku menjadi menantu tinggal atau tidak? Tidak ada hubungannya denganmu nona muda. Benar. Muyang, kau bisa memukul atau memarahiku kakakmu. Asalkan kau bisa memaafkanku. Ini salahku. Tapi kau tidak bisa. Hanya karena kau marah pada kami, menghancurkan seluruh hidupmu. apakah dia sakit? Jimu yang sudah menerima takdirnya. Apa yang dia coba bujuk di sini? Dalam hatimu, masih ada keluarga kita. Bukan begitu. Kalau tidak, kau tidak akan mati-matian memegang jimat kedamaian ini. Kau masih peduli pada kakakmu di dalam hatimu. Bukan begitu. Itu hanya sebuah pernak-pernik tak berguna. Dulu aku terlalu bodoh. Karena hal-hal yang tidak perlu. Aku kehilangan terlalu banyak. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Menjadi menantu tinggal di keluarga Su belum tentu buruk. Setidaknya aku akan memiliki kehidupan normal. Hidupku bebas dari cemas soal makan dan pakaian. Alasan apa yang kumiliki untuk menolak? Baiklah. Sepertinya kau benar-benar tidak berniat mengakui aku sebagai kakakmu lagi. Yuan, Jangan pedulikan dia. Muyang, besok kita akan pergi ke keluarga Su untuk bertemu nona muda tertua mereka. Tidak masalah kan? Baiklah. Apa kamu dengar itu? Ruang pribadi keluarga Su. Presiden Ji sudah lama sekali. Presiden Su, bagaimana kabar Anda belakangan ini? Su Huiguan Patriark keluarga Su. Semua baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. An. Su Suian pewaris keluarga Su. Cepat sapa Paman Ji. Chang Chu Ibu Su Suian. Nona, kamu tidak bisa melakukan ini, Nona. Apakah kamu mau beberapa? The film was Mungkinkah ini translated putri Anda yang and terhormat? narrated by M Media. Tepat sekali. Manis. Sungguh manis.
Anak ini sungguh cantik. Sepertinya tempatku di sini akan diberkati mulai sekarang. Tolong jaga dia. Tolong jaga dia ya. Dia adalah Ji Muyang, si bodoh yang akan menikah ke keluarga itu. Bukankah ini hanya orang bodoh? Sejujurnya, putriku mengalami beberapa hal di masa lalu. Dia sedikit linglung sekarang. Kalian semua, jangan menyalahkannya. Nona jangan. An-an, Sini aku bantu bawa. Aku bantu bawa. Tidak. Dasar nakal. An-an. An-an, ayo, makan permen. Kakakku, setelah kau menikahi orang bodoh ini, kau akan banyak menanggung penderitaan nanti. Bagaimana bisa Ji Muyang menikah ke keluarga? Orang bodoh seperti itu, bukankah hidupnya akan hancur? Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Ji. Calon menantuku, Ji Muyang. Maman. Muyang, cepat sapa Paman Su. Dan Bibi Su. Halo Paman Su Bibisu. Aku mau makan ikan. Aku mau makan ikan-ikan. Aku mau makan ikan. Makan ikan. Aku mau makan ikan. An, kamu nakal lagi. Aku minta maaf tentang ini. Anak ini tidak terlihat sebentar saja. Sudah mulai membuat masalah. Aku mau makan ikan. Biar aku bantu kamu membuang duri ikannya. Aku tidak mau kamu memilihnya. Aku mau kamu memilihnya untukku. Baiklah. Ini. Tidak enak. An, Muyang, aku minta maaf. Tidak apa-apa. Dasar anak ini. Muyang cepat bersihkan. Ji Muyang, kau benar-benar mau nikah ke keluarga itu? Kau memang punya banyak kesabaran. Kakakku. Paman, Bibi, aku akan mengurus ini. Anakmu ini sungguh baik. Mari Presiden Su. Aku akan bersulang untukmu. Bersama. Ayo. Aku baru saja menaruh kue di wajah mereka. Dan aku menumpahkan anggur di kepalamu. Kenapa kamu tidak marah sama sekali? Karena aku tahu kamu bukan orang jahat. Kamu hanya belum mengerti banyak hal. Kalau begitu apa kamu menyukaiku? Selama kamu tidak nakal dan jahil, aku akan menyukaimu. Baiklah, apa kamu akan selalu bermain denganku? Ya, Jangan menikah dengan keluarga mereka. Nona Sulungshen. Kamu sudah bertunangan. Tolong hargai dirimu sendiri. Tapi aku tidak ingin kamu menikah dengan keluarga orang bodoh itu. Muyang, Narrated by M. apakah Media. kau benar-benar sudah memikirkannya baik-baik? Jika kau tidak bersedia, kita bisa memikirkan cara lain. Kepergianku dari keluarga Ji. Bukankah itu yang diharapkan semua orang? Tapi nona muda dari keluarga Su itu dia. Keluarga Ji sudah baik kepadaku. Dan lagi pula, ini adalah pilihanku sendiri. Yang kuharapkan sekarang adalah kehidupan yang stabil. Meskipun keluarga Su aneh, mungkin mereka bisa memberiku apa yang kuinginkan. Tapi nona muda dari keluarga Su itu, dia kan orang bodoh. Meskipun dia bodoh, dia lebih baik daripada orang jahat.
ala pernikahan. Jeti ini menantu yang menikah dengan keluarga Su. Lihat, sedikit kurang dalam, sikap seorang tuan muda dari keluarga kaya. Apa yang perlu pilih-pilih? Nona muda dari keluarga Su. Hanyalah seorang. Bodoh dengan kecerdasan anak 8 tahun. Baiklah saya bertanya kepada mempelai pria. Apapun yang terjadi, apakah Anda bersedia untuk selalu bersama mempelai wanita dan mencintainya selamanya? Aku tidak setuju. Ibu, Masalah sebesar ini. Dan kau benar-benar menyembunyikannya dariku. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Mu yang juga setengah putramu. Bagaimana kau tega mendorongnya ke dalam lubang api? Nyonya Besar Ji. Apel, menikah ke keluarga Su kami. Itu dorong dia ke lubang api. Keponakan jangan tersinggung. Siapapun yang Nona Su pilih sebagai menantunya, itu adalah keberuntungan mereka. Keberuntungan ini, hidup kami. Ji Moyang tidak bisa menerimanya. Mama, Nenek, Lagi pula, cucu saya, dia cacat. Saya khawatir, keluarga Su Anda tidak akan menyetujuinya. dia sebenarnya cacat. Presiden Ji, masalah sepenting ini disembunyikan dari keluarga Su kami. Bukankah itu sedikit terlalu kejam? Tidak. Mertua sekalian, kami tak sengaja menyembunyikannya. Kami kira kalian sudah tahu. Kalian, Cukup. Dengar dulu apa kata Nyonya tua. Mo yang 5 tahun lalu dikirim oleh putra durhaka saya ini ke fasilitas koreksi. Kakinya dipatahkan oleh seseorang di dalam. Benar-benar patah. Apel, Mu yang dia dulu salah diterima oleh keluarga Ji kami. Ayah dan ibu kandungnya. Di mana mereka berada? Hidup atau mati? Tidak diketahui. Dia sendirian, tanpa siapapun untuk diandalkan, dan tanpa diduga cacat. Jika dalam hidup ini, orang tua Ada. Orang jahat. jadilah penurut. Orang jahat. Kakek dirawat di rumah sakit. tepat sekali. Saat kamu di atas panggung, berjemur dalam kemuliaan, kakak jatuh sakit begitu sampai di rumah. Dia masih terbaring di rumah sakit sekarang. Dia di bangsal mana? Kamu pria menantu keluarga ini. Di mana kakak? Apa hubungannya denganmu? Dia di mana tepatnya? Apel, masih mau memukulku? Jiaming. Jiaming. Kakak, aku hanya ingin kamu pergi menemui kakak. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengakui kami. Tapi kakak selalu memperlakukanmu seperti cucunya sendiri. Ji Moyang, bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan? Apa kesalahan Jiaming? Kenapa kau melukainya? Aku tidak menyentuhnya. Dia jatuh sendiri. Tidakkah kau tahu bahwa karena kau, ayah menerima hukuman keluarga dari nenek, dan dia masih belum bisa bangun dari tempat tidur. Penyakit kronis mama yang sudah dideritanya lebih dari 1 dekade. Juga kambuh, kakek hampir menerima pemberitahuan penyakit kritis karena kamu. Seluruh keluarga Ji telah kacau balau. Apa kamu senang sekarang? Benar. Kamu sekarang anggota keluarga Su. Apa yang kau pikirkan tentangku tidak penting. Katakan padaku kakek ada di mana tepatnya. Jika kamu benar-benar peduli pada kakek, kamu seharusnya datang bersama Jiaming. Aku bertanya padanya, tapi dia tidak mau memberitahuku. Kakak, aku tidak. Aku percaya padamu. Kakak tolong pergi temui kakak. Meski kau tak akui aku sebagai adik, kamu tetap harus mengakui kakak. Dia sangat baik padamu. Ji Moyang. Apa kesalahan Jiaming? Jika kamu marah lampiaskan saja padaku. Aku tidak punya waktu untuk marah padamu. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan mencarinya sendiri.
Kakak, apa yang kamu lakukan? Jiaming, ayo kita pergi. Mingyu, cepat bantu aku membujuk kakak. Aku bantu kakak ambil dokumen. Baiklah. Ini sepertinya tim medis keluarga Su membuat laporan eksperimen untuk menyelamatkan si idiot itu. Jimu Yang, benda ini untukmu. Seharusnya cukup penting kan? Tidak. Jika aku mendorongnya sekarang, tidak ada yang akan mencurigaiku kan? Lagi pula dia mencoba untuk mengambil dokumen dan memanjat sendiri. Mengapa semuanya milikmu? Mengapa hidupmu begitu baik? Jimu Yang, kamu layak mati. Berhenti. Bukankah kamu bodoh? Jika kamu berani bersuara, aku jamin bahwa keluarga Ji tidak akan tenang di tanah ini. Namun demi Moyang, aku akan membiarkanmu kali ini. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, ku jamin akan patahkan kakimu untuk anjing. Mengapa padahal aku jelas-jelas sudah mendorongnya ke dalam lubang api? Situasinya masih berbalik. Mengapa semua yang aku susah payah tubuhnya harus dipisar dan dijual? Aku ingin dia mati dengan mengenaskan. Bukankah dia sudah menikah dengan keluarga Su, dengan orang bodoh itu, sebagai menantu yang tinggal serumah? Jiaming, kenapa kamu masih terobsesi padanya? Tujuan utama kita adalah untuk menggantikannya dan mendapatkan aset keluarga Ji, bahkan seujung kuku. Nilainya sudah cukup bagi kita untuk hidup seumur hidup. Tidak, aku harus membuatnya mati. Mengapa dia terlahir dalam kehidupan mewah, kemuliaan dan kekayaan? Dan aku hanya bisa menggunakan ini, cara-cara tercela, untuk mendapatkan semua ini. Nah, itu takdir. Kita tidak bisa membandingkan. Kalau begitu lawan takdir dan ubah nasib. Bagaimana takdir bisa diubah? Nah, Aku sudah mengubahnya. Aku sudah mengusirnya dari keluarga Ji. ini sudah cukup. Kamu sudah mencuri semuanya darinya. Jiaming, jangan sampai kita membuat masalah terlalu jauh. Kalau tidak, kita akan menerima balasan ilahi. Apa kamu ibuku? Jika bukan karena aku, kau dan ayahku masih akan berada di rumah rusak di pedesaan itu. Baiklah, katakan padaku apa yang ingin ibu lakukan. Panggil Chang Mozi kemari untukku. Kakak, kenapa kau di sini? Bibi Chow, di siang bolong, kenapa kamu menutup pintu? Aku minta Bibi Chow ambilkan sesuatu. Pintunya pasti tertutup karena angin. Kakak, kapan kau tiba? Aku baru tiba, kamu buka pintu. Kakak, ada apa kau kemari? Oh benar, kakek sudah bangun. Juga, ibu dan ayah bilang dia sudah bisa bicara sekarang. Apa? Orang tua bangka itu, bagaimana dia bisa tiba-tiba bicara? Dia nggak bakal bilang siapa-siapa. Soal aku mendorongnya kan? Jiaming, kenapa kamu terlihat tidak senang? Aku terlalu senang. Butuh waktu sejenak bagi Ke untuk mencerna. Kalau begitu ayo kita temui kakek. Baiklah. Halo orang tua. Ini gawat, Jiaming akan terbongkar. Pasin pulih dengan sangat baik. Namun, kapan dia akan bisa berbicara normal? Tergantung padanya. Kakek. Kakek, kamu sudah bangun. Kakek, ada apa? Apa kamu mencoba membuat Jiaming datang ke sisimu?
Jiaming. Kakak, The film was translated and narrated by Ada M apa? Media. Ayah ini cucu kandungmu. semuanya jangan khawatir. Beberapa pasien mungkin agak lupa-lupa ingatan. Situasi ini akan membaik di tahap selanjutnya. Orang tua bangka ini pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Kenapa tidak sekali tepuk dua burung? Orang seperti ini di masyarakat mampu melakukan apa saja. Kami akan menyelidiki. Jika mereka tahu bahwa aku menyakiti kakak dan bahwa semua ini adalah penipuan, mereka pasti akan membunuhku. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Hanya jika dia mati ini akan berakhir. Pusat penahanan. Mengapa kau di sini? Aku datang untuk membawamu pulang. Mereka bilang aku mencoba membunuh. Dan mereka akan menuntutku. Aku tidak bisa kembali. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Dan semangatlah. Kakek belum meninggal. Apa kakek tidak mati? Benarkah? Bagus sekali. Itu benar-benar luar biasa. Nenek meminta Paman Ji untuk menarik gugatan sebelumnya. Jadi kamu bisa pergi sekarang. Namun sebelum kamu pergi, kamu perlu memberitahuku masalahnya dari awal sampai akhir. Baiklah. Kakek. Nenek. Kenapa dia di sini? Ji Muyang, dasar binatang. Beraninya kau kembali ke keluarga Ji. Kemari. Keluar dari rumah tangga Ji. Hentikan. Mama. Dia melukai ayahku 2 kali. Jika kau tidak menghentikanku saat itu, aku tidak akan pernah mencabut kasusnya. Aku pasti akan membuat binatang ini membusuk di penjara. Moyang, bagaimana mungkin dia bisa menyakiti kakeknya? Mama, lalu bagaimana kamu menjelaskan semua ini? Video pengawasannya ada di sini. Ini, Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu ingin menyakiti kakek lagi? Kapan kau akan sedikit lebih jernih pikirannya? Jauhi kakek. Untuk siapa sebenarnya kamu melakukan sandiwara ini? Ji Muyang, jangan berpikir bahwa hanya karena aku mencabut kasusnya, semuanya sudah berakhir. Jika bukan karena nenekmu menghentikanku hari ini, aku pasti akan memukulmu sampai mati. Penjaga, buang binatang ini keluar. Keluarga Ji kami tidak menyambut orang sepertimu, seorang pengkhianat tak berperasaan. Jika aku tidak membawa kakek pergi hari ini, aku tidak akan pergi. Apa yang kamu lakukan? Apa sebenarnya kesalahan kakek padamu? Kamu sudah berkali-kali mencoba menyakiti kakek. Tepat sekali. Mengapa aku seperti ini? Aku juga ingin tahu mengapa aku akan. Apa kamu membenci kakek karena memihak Jioming? Orang yang membenci kakek adalah orang di belakangmu. Artinya seperti ini. Lagi pula, dia masih putramu. Putra yang tidak setia dan durhaka. Binatang berhati serigala dan berparu-paru anjing. Tidak pantas menjadi putraku. Kau. Hari ini aku harus membawa kakek pergi. Apa kamu gila? Apa yang ingin kamu lakukan? Kakek ada di rumah keluarga Ji. Aku tidak tenang. Kamu bahkan belum membersihkan namamu dari menyakiti kakek. Biarkan kau bawa kakek sekarang. Benar-benar tidak aman. Pertama kau melukai ayahku. Lalu kau melukai putraku. Mengingat 20 tahun hubungan ayah anak kita. Hubungan ayah anak. Aku tidak akan mengganggumu. Tapi aku tidak akan pernah mengizinkanmu bertindak sembarangan di rumah keluarga Jiku. Penjaga. Antar mereka keluar. Apa yang kau lakukan? Ji Muyang, kau sudah naik ke dahan yang tinggi. Dan sekarang kau bertindak sembrono. Merajalela. Bahkan atas keluarga Jiku. Aku tak peduli pendapatmu.
Hari ini aku harus membawa kakek pergi. Jika tidak, kau akan menyesalinya. Tidak. Dia sama sekali tidak boleh membawa kakek pergi. Aku sudah gagal sekali. Harus menemukan kesempatan untuk melenyapkan mereka berdua. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Ji Muyang, sejak kau menikah ke keluarga Su, kau adalah anggota keluarga Su. Meskipun kau adalah putraku, kau seperti air yang tumpah. Bagaimana kau bisa ikut campur dalam urusan keluarga Ji kami? Tuan muda, kita seharusnya tetap bertanya The film pendapat was Tuan besar. translated Kakek, and apakah kau narrated bersedia by pulang M bersamaku? Media. Kakek bahkan tidak bisa bicara. Bagaimana kamu berharap dia menjawabmu? Orang tua itu bilang dia siap. Mama, ayahku baru saja keluar dari rumah sakit. Pikirannya masih kacau. Hari ini aku harus membawa kakek pergi. Sebagai tersangka, kau tidak punya hak untuk menentang keinginan kerabat langsung dan membawa korban pergi. Nyonya Ji tidak mengajukan tuntutan pidana terhadapmu, tapi kami bisa sesuai dengan keinginan kerabat langsung mengeluarkan perintah penahanan mengenai tindakanmu terhadap korban. Kau dengar itu? Kau dengar itu sekarang, Inyan? Kakek tunggu aku. Nenek tunggu aku. Presiden Ji, menurut laporan keuangan perusahaan, Grup Su menyerahkan kepada Grup Ji proyek-proyek yang dikelolanya mengalami kerugian besar. Kami akan menarik investasi kami dan kerjasama untuk Grup Ji. Apel, ini tidak mungkin. Keluarga Sumu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Dulu kau yang bilang, selama kita terikat pernikahan, kau akan memberikan Grup Su 10% dari pesanan kontraknya kepada keluarga Ji kami. Bukankah sudah kami serahkan kepadamu? Hanya saja kami tidak menyangka, karena buruknya manajemenmu, proyek-proyek itu mengalami kerugian besar. Kami hanya bisa mengambil kembali. Ayah, Ji Jiaming, langit melihat apa yang dilakukan manusia. Kebenaran akan selalu terungkap suatu hari. Nyonya muda kami juga berkata bahwa dendam antara kau dan Tuan muda, dia akan perlahan menyelesaikannya denganmu. Tidak, itu tidak akan terjadi. Tak akan kubiarkan hari itu datang. Ji Muyang, kau dan orang tua bangka ini, kalian semua akan mati. Di belakang Gunung Gyeongsang menunggumu. Tuan muda, apa yang terjadi? Mau kemana? Di mana Nyonya muda? Tuan muda, apakah Anda lupa? Nyonya muda pergi ke Haichang. Akan kembali malam ini. Hanya ada Anda, saya, dan beberapa pelayan di rumah. Tidak ada waktu. Cepat telepon polisi dan katakan, seseorang telah diculik. Lalu beritahu Nyonya muda, aku akan ke gunung belakang. Tuan muda, Anda tidak bisa pergi. Terlalu berbahaya jika Anda sendirian. Tapi dia benar-benar akan membunuh kakek. Khawatir. Cepat panggil seseorang. Kirim lebih banyak orang. Kita harus membawa Tuan muda dan Nyonya muda kembali dengan selamat. Ya. Apa bicara lebih keras? Tanah longsor. Ini gawat, Nyonya muda. Akan ada banjir di sini. Mungkin ada tanah longsor. Muyang, sepertinya kita tidak bisa pergi hari ini. Mari kita tinggal di sini dulu dan berteduh dari hujan. Baiklah, Ini gawat, Tuan. Nyonya muda dan Tuan muda hilang. Apel, Apa yang terjadi? hujannya terlalu deras. Sinyal lokasi mereka hilang. Kami tidak bisa menghubungi mereka sekarang. Mereka mungkin mengalami kecelakaan. Apa? Ji Muyang dan Su Suyen hilang di gunung belakang. Keluarga Su berkata begitu. Ayah, ayo cepat kirim orang untuk mencari The mereka. film was Cari. translated Gunung and belakang ini narrated sangat by luas. M Media. Bagaimana kita bisa menemukan mereka? Kita harus segera pergi mencari mereka. Apakah ayahmu masih di gunung? Mungkin. Aku dengar di berita bahwa mungkin ada longsor tanah dan longsor lumpur. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada ayahmu? Apa yang kau khawatirkan? Dia adalah pria gunung. Situasi seperti ini baginya bukan apa-apa. Bagaimana bisa kamu begitu acuh tak acuh? Itu ayahmu. Cepat pergi dan beritahu Tuan lokasi persisnya dan suruh dia pergi menyelamatkan mereka. Segalanya akan segera tercapai. Pada saat ini, kau sama sekali tidak boleh merusak rencanaku. Kamu, Kau binatang. Tidak akan cepat selamatkan mereka. Itu Moyang. Mama, gunung ini sangat besar di mana aku harus mencari. Jika aku mengirim orang ke gunung sekarang,
Bukankah itu sama saja mengirim mereka ke kematian? Apa bedanya? Muyang adalah putramu. Apel. Ayah. Apa yang kau katakan? Muyang adalah putramu. Apa maksudmu? Kakek, jelaskan dengan jelas. Dia putra Nani Chao. Tidak, bukan begitu. Bukan seperti itu. Mereka bersekongkol untuk menipu kami. Dulu, itu karena aku tahu rahasia ini. Itulah sebabnya Ji Jiaming mendorongku jatuh tangga yang menyebabkan kelumpuhanku saat ini. Aku tidak. Ayah, ibu, kakak. Kau harus percaya padaku. Percaya padamu. Dasar pembohong. Masih mencoba menipu orang. Apa kamu belum cukup berbohong? Ini, Sayangku, syukurlah kau baik-baik saja. Syukurlah baik-baik saja. Ji Jiaming, apa kamu akan mengaku sendiri? Atau haruskah aku membongkar sifat munafikmu yang sebenarnya? Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kamu cacat mental? itu putriku. Untuk menghilangkan dunia luar, tatapan serakah pada keluarga Su kami. Dia sengaja pamer untuk kalian. Yang menjengkelkan adalah bocah ini, kejam dan tak kenal ampun. Penjahat ini, kau bahkan mencoba membunuh menantuku. Hari ini, kita akan menyelesaikan semua perhitungan lama dan baru, bersama. Jiaming, jelaskan dirimu padaku. Ayah, mereka berbohong padamu. Mereka menjebakku. Ayah, kau harus percaya padaku. Ayah, Mungkinkah takatmu juga menjebakmu? aku. Paman, Ji Jiaming menggunakan foto ini untuk memancingmu yang naik gunung. Dia bahkan mengatur agar kedua orang ini menjual semua organ Muyang. Kejam dan tak berperasaan adalah sifat aslimu, Ji Jiaming. Omong kosong. Kau menjebakku. Bicara. Memang benar Ji Jiaming yang memberi kami uang untuk mengikat Ji Muyang dan menjual organ-organnya yang berharga. Paman. Ji Jiaming bukan putra kandungmu. Muyang adalah anak kandungmu. Ayah, Keluarga Ji yang baik-baik saja dimanipulasi oleh orang luar dan diputar-putar, menyebabkan putraku dan aku saling bermusuhan. Kau penjahat. Ayah, kau harus percaya padaku. Ayah,